Mas Gatot, kalau saya biasa memberi training ada 7B. Betul, Ya. boleh silakan, A. Pertama ada beriman. Hmm, Ya. iya, iya, Yang iya, iya, kedua iya. bercita-cita. Karena orang yang punya tujuan aja punya cita-cita gagal, apalagi yang nggak punya cita-cita begitu. Betul, 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 Yang betul. ketiga yang disampaikan oleh Mas Gatot tadi harus berani berubah, berani pindah dari zona nyaman, berani memulai, berani capek. Iya, karena yang keempat bekerja. Memang kalau wirausaha beda dengan kantoran. Kita kadang-kala TBT jam 10 malam masih ngurusi ya. Kadang Betul, ngepek kurma, Garija ngepek kurma sampai malam di sini. Ya untuk kirim ke SMM dan kirim ke toko. betul, betul. Jadi beriman, bercita-cita, berani bekerja. Jadi kalau tidak siap bekerja mah, aduh itu lebih baik. Jadi gimana tuh ya? Ya, kalau nggak bekerja ya nggak dapat rezeki, A. Karena burung aja untuk dapat rezeki kan kita harus keluar, keluar dari Iya. sangkarnya, dari sarangnya. Yang keenam adalah berkreasi, termasuk Darut Tauhid. Dulu ada pesantren kilat khas Darut Tauhid. Kenapa Darut Tauhid cepat sekali melesat dikenal orang? Karena kreativitasnya. Masya Allah. Ya, ya kreativitas. Jadi berani berbeda, mau bekerja, berkreasi. Dan peluang kreativitas dimiliki oleh pebisnis. Kalau bisnis nggak kreatif, ketinggalan, ditinggalin orang. Dan tidak kalah penting adalah berhitung. Nah, nanti ini Mas, yang jadi masalah tuh orang kadang pada saat sudah hitung-hitungan, dia bisnis aja nggak pakai hitung-hitungan. Hmm, Padahal ngitung itu sederhana sekali. Pengalaman iya, saya di iya, iya. lapangan, banyak orang bisnis nggak jelas untungnya. Bisnis warung, bisnis gas, segala macam, uangnya tuh nggak jelas. Nah, bagaimana akan berkembang, bagaimana investasi ke depan kalau hitungnya nggak jelas. Dan yang ketujuh adalah berakhlak mulia, karena pebisnis berbasis akhlak. Karena ada 3 perang, Mas, katanya. Ada perang kualitas, dulu waktu Iya, iya, telepon iya. mahal banget. Kemudian yang kedua perang harga, jor-joran, sekarang pulsa dikasihkan, dapat 10.000 segala. Dan yang ketiga adalah perang servis. Kalau servis berkaitan dengan akhlak. Iya, iya, Nah, iya. pebisnis juga biasanya kalau udah akhlaknya bagus, mah aduh kebeli hatinya. Masya Allah. Masya Allah. Nah gitu Mas. Nah, ya terima kasih nih, A. 7B ya, membangun mental bisnis. Nah, kalau saya sih ya, A, sebaiknya sih memang kita merintis usaha ini tidak hanya sebatas untuk masa pandemik ini, masa apa itu kita stay at home ini. Namun memang kita niatkan, kita rencanakan dengan sungguh-sungguh, kita niatkan memang bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk jualan tidak hanya masa ini tapi kepanjangan gitu sampai panjang nanti saat ini selesai juga saat kita sudah bekerja beraktivitas kembali kegiatan ini di rumah ini kita bisa lakukan begitu boleh jadi dengan istri ataupun suami yang melanjutkan atau putra putri kita sehingga itu bisa dilakukan begitu. Bagaimana nih A? Sebaiknya dari awal Sangat saja kita ininya gitu. sangat setuju Mas. Kalau berpikirnya jangka pendek, rasa aman. Bahaya Hmm, itu. Kemarin saya membaca lagi manajemen krisis. Bagusnya dibuatkan jangka panjang. Kalau krisis ini sampai setahun. hmm, Naudzubillahimindzalik, iya, 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 sampai di iya, iya. PHK. Betul. Sampai ternyata kena PHK nih. Jadi ngambil posisi yang paling pahit. Baik, ini ada pertanyaan dari Solo nih, Mas Ridho, bisa dibuka nggak? Bisa Suaranya bisa ada nih. dibuka nggak, Mas Ridho? Bismillah Ustaz. Oh silahkan. Mas Ridho, kita harus ridho Mas nerima. Ridho, iya, harus Ridho nih nunggu dari Solo nih. Bisa bersuara kah? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ridho sehat. A Deda izin bertanya, A. Iya, Mas Gatot juga ada di sini. Ya. A, itu pernah mendengar ketika mengisi di Solo, ketika kita berwirausaha yang dinaikkan level zakat dan sedekahnya. Nah, bagaimana apabila ketika usaha kita itu stagnan, bahkan tidak ada keuntungan, bagaimana menyikapinya, A, begitu?
Itu aja, Iya. Mas. Baik, Memang terima kasih. ya sepengetahuan saya makanya 2,5% adalah sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Namun dengan catatan kalau ingin tambah yakin, ya gimana caranya? Yang biasa, misalnya ke orang tua biasa ngasih sekian rupiah, kemudian kita kena krisis. Gimana caranya tidak berkurang kepada orang tua, khidmat ke orang tuanya? Apakah kita yang dikurangi jatahnya kita? Oh ini nanti hebat nih, pertolongan Allahnya luar biasa. Jadi bukan jatah ke orang lain yang dikurangi, tetapi jatah buat diri kitanya yang dikurangi. Karena ada hal ngambil keberkahan di sana. Wallahu a'lam. Mungkin Mas Gatot bisa menjelaskan lebih baik lagi. Ya, jadi memang Mas Ridho, ini kita latihan ya. Kita latihan bagaimana agar saat berbisnis, saat berusaha itu kita tidak hanya sebatas mengejar keuntungan, mengejar laba rugi begitu ya. Namun justru yang paling kita nikmati adalah prosesnya begitu. Dan beberapa kali pengalaman justru kalau misalnya kondisi saat terdesak seperti sekarang nih gitu ya, ini waktunya yang sangat spesial kita untuk bersedekah dengan yang apa yang kita lakukan, apa yang kita mampu begitu. Biasanya nanti Allah akan memudahkan, Allah akan berikan jalan keluar. Saya tahun kemarin ya, tahun kemarin itu Masya Allah kondisinya sangat sulit juga ya, sangat sulit luar biasa, kepepet gitu ya. Tapi saya ngamalkan apa yang Deda, Agim ajarkan di Darut Tauhid. Kalau kondisi tersulit, justru kita harus bersedekah. Akhirnya bersedekah mulai Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya mulai bulan ini saya tekadkan bersedekah sekian gitu. Oh Masya Allah itu beberapa kemudian teman saya cerita, telepon, Mas ini ada yang mau minta bantuan, dia perlu kita konsultasi dulu bareng dan sebagainya. Masya Allah, akhirnya dapat justru 10 kali atau bahkan lebih dari situ. Begitu. Sampai sekarang Alhamdulillah bisa berjalan. Sehingga Mas Ridho jangan khawatir, jangan ragu dengan apa yang Allah janjikan dan apa yang Deda, Agim ajarkan di Darut Tauhid. Kalau itu memang keyakinan kita, maka Masya Allah itu menjadi jalan keluar buat kita. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Kita buka lagi ya, Kang Wagi. Kang Wagi bisa ini nggak? Kang Wagi nanya nih, Jadi pertanyaannya itu, kalau jawaban yang paling tepat, kalau ada yang nanya belinya di mana, yang tadi yang tentang kurma tadi, itu jawabnya gimana tuh? Jawaban yang paling tepat, nggak tahu. Jawaban yang paling tepat adalah udah beli ke saya aja, kasih diskon yang lebih bagus. Betul. Dan kita nggak bisa begini ya. Wah jangan, itu kan supplier saya. Kalau saya nanti nggak ngambil dari sana, hilang dong ininya, hilang peluangnya. Jadi ini harus cerdas lahir batin. Baik, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum Deda dan Pak Gatot. Izin bertanya bagaimana caranya supaya kita tetap bersemangat untuk jualan online meskipun harga-harga yang kita tawarkan itu lebih mahal dibandingkan yang lain gitu. Masya Allah. Gimana mau jualan orang lain pede, yang jualannya juga nggak pede. Benar, betul, menarik itu. Jadi MK Travel itu kalau di atas itu untuk menengah ke atas. Tapi PD juga berjualan. Dan banyak, kenapa saya juga mikir kalau naik pesawat kelas bisnis itu mas sampai 2 kali lipat. Ya harga tiket tuh ada orang mau sih, padahal hanya duduk, kemudian duduk barengan lagi di pesawat, nggak terpisah, bareng nyampe bareng, berangkat bareng. Betul. Tidur, jalan, terus ngapain? Oh ternyata ada. Jadi teman-teman, mahal tidak itu relatif. Nah, sahabat NGTV, alhamdulillah tadi kita dialog ya dengan Adida, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sangat menarik, dan memang kuncinya adalah untuk mulai sebuah usaha ini
Jangan lihat orang lain sudah maju, jangan lihat usaha orang lain. Waduh, teman saya sudah bergerak ini, yang itu sudah usahanya sudah besar. Nggak ada habisnya. Kalau kita hanya berpikir usaha orang lain, maka yakinlah kita nggak pernah bersyukur. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah memulai sebuah usaha, dan kita tidak pernah mensyukuri yang Allah karuniakan kepada kita. Mulai dari potensi kita nih, apa barang yang kita miliki, apa potensi kita di dalam rumah, apa yang dimiliki oleh keluarga kita. Yang terdekat, barang dan jasanya yang kita perlu tawarkan. Kalau misalnya kita sudah mengenal usaha kita, sudah mengenal produk kita, maka insya Allah, semoga Allah mengkaruniakan pintu rezeki buat kita. Karena sebenarnya kita itu berbisnis ataupun mulai sebuah usaha, itu sejatinya hanya menyempurnakan ikhtiar. Prosesnya yang akan menjadi amal soleh. Hasil ataupun keuntungan, itu Allah yang menentukan. Rezeki kita nggak akan tertukar dengan rezeki orang lain, dan amal usaha kita tergantung dari kesungguhan kita dalam mengelola usaha ini. Terima kasih, kita break sesaat, nanti yang kita lanjutkan karena ada yang lewat yang satu ini.